Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu pada pagi hari ini dalam pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 8. Pak harapkan keadaan anak-anak pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita mohon tuntunan Tuhan dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penyelenggara kehidupan kami, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu, kami boleh berada pada hari dan minggu yang baru ini. Saat ini kami akan mengikuti KBM mata pelajaran IPS. Tuhan memberkati kami agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai berakhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Guru kami yang agung itu. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah mengikuti materi tentang potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang telah disampaikan oleh Bapak David. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembelajaran dengan materi faktor pendorong dan penghambat. Dalam konteks itu, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu tentu masing-masing negara mempunyai keunggulannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tentu ada kerjasama antara negara-negara tersebut. Kita akan melihat pada materi ini pada materi kali ini, yaitu pada masih materi pokok interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Submaterinya pengertian faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama ASEAN. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama ASEAN dengan tepat. 2. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral dengan tepat. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN dengan tepat. 3. Menganalisis pentingnya melakukan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Menyajikan hasil telaah tentang faktor pendorong dan penghambat serta pentingnya kerjasama antara negara anggota ASEAN dengan pikiran kritis. Kita akan melihat ilustrasi di layar ini. Terasi garam, penghasil lombok, ikan bakar sambal terasi, ya baik. Setelah kita melihat ilustrasi yang ada, ini mendorong kita untuk melihat faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Pengertian kerjasama ASEAN.
Pengertian kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Pentingnya melakukan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Telaah tentang faktor pendorong dan penghambat serta pentingnya kerjasama antara negara anggota ASEAN dengan pikiran kritis. Itu materinya. Sekarang kita masuk pada pengertian kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN adalah sebuah kerjasama organisasi atau pekerjaan dalam bidang geografis, ekonomi, dan politik dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang digagas demi untuk kemajuan bersama. Kerjasama antara negara dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara saja. Kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari dua negara. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN menghasilkan kerjasama. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Tetapi ada perbedaan ideologi di antara negara-negara ASEAN yang menghambat kerjasama tersebut. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara dapat mengganggu stabilitas suatu negara sehingga akan menghambat kerjasama antar negara ASEAN. Faktor itu namanya faktor penghambat. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan protektif atau perlindungan bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negerinya. Dampak kebijakan protektif ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menjadi salah satu penghambat kerjasama yang harmonis. Pentingnya melakukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Pentingnya kerjasama bagi negara ASEAN karena memiliki manfaat. Manfaat yang pertama, saling menguntungkan masing-masing negara dalam peningkatan kesejahteraan ekonominya. 2. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia. 3. Menanggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya. 4. Meningkatkan penerapan iptek. 5. Meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan negara. 6. Mempererat hubungan antar negara. 7. Saling menghormati ideologi negara. 8. Kerjasama regional ASEAN. Latar belakang kerjasama antara negara ASEAN dalam berbagai bidang berdasarkan pada tujuan berdirinya ASEAN, yakni
menyelenggarakan dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan antar negara anggota ASEAN. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama bidang ekonomi. 1. COFAT, Komite on Food, Agriculture and Forest, Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan yang berkedudukan di Indonesia. 2. KOT, Komite on Trade and Tourism, Komite Perdagangan dan Pariwisata yang berkedudukan di Singapura. COFAP, Komite on Finance and Banking, Komite Keuangan dan Perbankan yang berkedudukan di Thailand. AFTA, ASEAN Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang diresmikan tanggal 1 Januari 1993 dan mulai efektif tahun 2023. Tujuan AFTA: A. Menciptakan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. B. Meningkatkan perdagangan dan spesialisasi antara negara ASEAN. C. Meningkatkan investasi antara negara anggota ASEAN. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain: 1. Bidang pembangunan sosial, menekankan kesetaraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Kerjasama bidang sosial dan budaya. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh KOS, Komite on Social Development. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh KOS, Komite on Social Development. Menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesejahteraan makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum (ARF) untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (MILAT). 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama di bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan baik secara bilateral maupun multilateral. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh kerjasama negara-negara ASEAN bidang pendidikan antara lain: ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur dan Pasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan.
penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara ASEAN dan kawasan negara berkembang. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2015. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Untuk pembelajaran berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu Guru yang lainnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua.